Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Aku akan menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Alleluia, 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 alleluia. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Alleluia,
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaunginya, maut telah terbit terang. Sejak waktu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea dan mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kekelaman di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dibawanya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara karena kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mungkin kita punya pengalaman, yaitu saudara kita melihat dari luar kamar, luar kaca, melihat memandang ke dalam saudara kita yang ada di gawat darurat. Atau teman kita yang saudaranya sakit keras, dia di ICU, lalu dia hanya bisa melihat dari luar, dari kaca. Apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, kita hanya pasrah. Uang berapa miliar pun seringkali tidak bisa menyelamatkan. Akhirnya apa? Kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya disembuhkan. Situasi itulah yang dialami bangsa Israel setelah perayaan penampakan Tuhan. Banyak orang-orang datang kepada Yesus, lalu dia minta disembuhkan, karena pada waktu itu obat terbatas, jamu-jamuan pun tidak semua orang bisa membuat. Maka satu-satunya adalah datang kepada orang yang bisa menyembuhkan atau tabib, dan itu pun dia berharap supaya sembuh. Hari ini kita diajak untuk belajar dalam situasi kita melihat saudara kita yang di ICU, maka kita hanya berharap. Namun kita diharapkan di balik itu semua supaya kita belajar hidup mati kita adalah tergantung kepada Allah. Kapanpun, bahkan kita tidak sakit pun bisa mati. Maka hari inilah dikatakan oleh Yesus, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kita dipanggil dalam hidup pertobatan. Kita diharapkan untuk hidup yang baik, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Setiap saat kita dipanggil, kita sudah mengalami kesiapan, kita mengalami terang. Di dalam bacaan Injil hari ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan kegelapan yang telah melihat terang yang besar, bagi mereka diam di negeri di dalam naungan yang telah terbit. Yesus digambarkan sebagai terang supaya kita belajar untuk menemukan Yesus, sehingga hidup kita karena adalah milik Kristus, kita bisa kembali kepada Kristus, sehingga kita kembali kepada kehidupan yang terang. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.